Jadi kenalin di sini teman-teman, aku Natalie Olivia Sofi. Aku akan memberikan tutorial cara penginstalan data RBI lewat website Inageo Portal. Jadi sebelum melakukan analisis spasial, kita memerlukan data dasar berupa peta RBI dari Inageo Portal. Nah, data ini tuh nantinya akan digunakan sebagai referensi untuk digitasi dan pembuatan peta lainnya. Gimana caranya? Jadi kalian bisa kunjungi web ini tanahir.indonesia.go.id. Lalu kalian bisa masuk atau daftar di sini dengan email aktif. Tapi kalau udah punya akun tinggal login aja seperti ini. Kita login, sudah sukses, lalu kita masuk ke menu unduh data. Kita pilih yang data RBI cetak 25.000. Di sini kalian bisa masukkan lokasi mana yang mau kalian jadikan beta. Kalau aku di sini mau mencontohin dengan Kecamatan Karanggede di Boyolali ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul angka seperti ini, kita klik sekali. Lalu kita unduh. Nah, jadi ini nanti akan tersimpan dalam bentuk zip. Nanti kalian harus mengekstraknya terlebih dahulu supaya bisa dimasukkan atau bisa digunakan ke ArcGIS. Sekian untuk tutorial cara pengunduhan data RBI cetaknya. Next kita akan masuk ke dalam ArcGIS ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke georeferencing. Jadi apa itu georeferencing? Jadi georeferencing itu adalah proses memberikan koordinat geografis pada sebuah citra atau peta yang belum memiliki referensi spasial. Jadi tujuannya georeferencing ini adalah agar peta dapat ditempatkan pada posisi yang benar di permukaan bumi dan dapat digunakan bersama data spasial lainnya. Jadi langkah-langkahnya itu pertama di ArcGIS, kita klik ke kanan pada layer, properties, lalu ke koordinat sistem, pilih yang WGS 1984, lalu di OK. Lalu setelahnya kita bisa menambahkan gambar yang tadi sudah kita ekstrak. Nah, jadi gambarnya nanti akan dalam bentuk JPG ya teman-teman. Oke, satu lagi. Nah, jika sudah kita checklist salah satu, jika di sini 612, di sini juga harus 612. Lalu kita add control point. Kita zoom dulu, kita berikan titiknya di pojok kiri atas, pojok kanan atas, lalu pojok kanan bawah, dan terakhir ada pojok kiri bawah. Kita add control point pas di perpotongan ini, paling pojok. Klik sekali, klik kanan, input DMS. Nah, ini kita akan masukkan angka ini dan ini ke sini. Jadi misalnya di sini 110, di sini juga disesuaikan 110. Sini 37 dan 30. Lalu yang bawah ini adalah yang ini. Jadi 07, 22 dan 30. Oke.
Lalu jangan lupa di update georeferencing. Kita zoom bagian kanan atas. Di sini kita add control point. Klik kanan. Input DNS. Sini 110. 45 0. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini nanti hasil georeferencing kalian akan jadi seperti ini. Jadi petanya itu akan atas bawah, enggak menumpuk jadi satu ini. Nah, ini yang benar. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tahap digitasi peta. Jadi digitasi peta itu nantinya akan ada point, polyline, dan polygon. Nah, jadi digitasi sendiri itu merupakan proses mengubah informasi pada peta menjadi data vektor yang dapat dianalisis dalam sistem informasi geografis. Jadi pertama-tama langkahnya itu kita membuat folder kerja dulu di bagian katalog ya teman-teman. Di bagian katalog kita membuat folder kerja di katalog di file yang kalian nyimpen data RBI-nya tadi biar nggak mencar kesana kesini. Kita di sini buat pertama-tama aku saranin kita bikin polyline dulu biar kita tahu batasnya kita mendigitasi itu sampai mana. Di sini kita namain batas kecamatan sesuai wilayah yang kalian digitasi ya teman-teman. Jadi di sini batas kecamatan Karanggede. Di sini jangan lupa diganti menjadi polyline. Dan untuk koordinat sistemnya kita pakai yang WGS 1984 UTM Zone 49. Kita oke. Lalu setelahnya kita ke editor, start edit. Kita ke create feature. Klik batas kecamatan, pilih yang lain. Oke, kita bisa mulai mendigitasi. Nah, di sini kita akan mulai mendigitasi polyline batas kecamatan. Caranya langsung klik sekali, kita ikutin batas kecamatannya. Seperti ini. Nah, oke, kita coba skin dulu. Jadi kalian kalau udah sampai ke batas akhir, titik akhir seperti ini, kalian akan bertemu dengan titik pertama. Kalian tinggal klik 2 kali di sini. Lalu jangan lupa di save edit dan di stop edit. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, kalau nggak kelihatan teman-teman bisa ganti di sini. Kita ganti ukurannya menjadi besar dan warnanya yang kelihatan. Oke, nah kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan di Kecamatan Karanggede sendiri, batas kecamatannya akan berbentuk seperti ini. Nah, kurang lebih akan berbentuk seperti ini batas kecamatannya. Bisa dilihat yang warna hitam ini. Oke, kita akan melanjutkan mendigitasi jalan dan
juga sungai. Nah, cara mendigitasi sungai dan jalan itu masih sama kayak kita bikin batas kecamatan tadi. Caranya kita bikin folder kerja dulu di sini. Klik kanan, new file, save file, dan kita namain menjadi jalan atau sungai, tergantung teman-teman mau membuat apa dulu. Fitur type-nya jangan lupa diganti polyline, dan koordinat sistemnya diganti menjadi WGS 1984. Oke, kita klik editor, start edit, masuk ke create feature, pilih yang jalan dan pastikan di sini sudah live. Nah, teman-teman sudah bisa memulai mendigitasi jalan seperti ini. Nah, jika sudah sampai akhir, teman-teman bisa klik 2 kali seperti saat membuat batas kecamatan tadi. Kita klik 2 kali di sini. Nah, jadinya akan seperti ini. Jangan lupa di save edit dulu biar nggak hilang. Lalu di stop edit. Karena di sini nggak kelihatan kalau udah di polyline, kita ganti biar kelihatan. Ukurannya kita besarkan dan warnanya kita bikin kelihatan. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini polyline untuk jalan. Nanti untuk jalan yang ada di Kecamatan Karanggede sendiri ada banyak sekali seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang hitam ini batas kecamatan dan yang coklat ini adalah jalan-jalan yang ada di Kecamatan Karanggede. Lalu selanjutnya kita akan membuat polyline sungai. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mendigitasi sungai. Sungai itu garisnya yang biru kecil ini. Kita mulai dari membuat foldernya dulu. Kita klik kanan, new, save file, kita tulis sungai. Jangan lupa fitur type-nya diganti polyline dan pakai WGS 1984. Oke, kita klik edit, start edit, kita ke creator feature, kita klik yang sungai, pastikan di sini sudah line, lalu kita mulai mendigitasi. Caranya masih sama seperti saat kita membuat batas kecamatan dan jalan tadi. Sini kita klik 2. Nah, ini udah berhasil buatnya. Kita klik edit, save edit, dan stop edit. Nah, kita tinggal ganti warna dan ukurannya biar kelihatan. Kita pakai warna biru coba. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti sungai yang ada di Kecamatan Karanggede akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi yang hitam ini batas kecamatan, yang oranye jalan, dan yang biru sungai. Nah, kurang lebih ada segini. Oke, kita lanjut buat poligon.
Nah, jadi setelah itu kita akan membuat poligon di peta kita ya teman-teman. Jadi poligon di Kecamatan Karanggede itu ada pemukiman, semak belukar, lahan kosong, perkebunan, sawah tada hujan, sawah irigasi, dan lain-lain. Jadi kita contohkan di sini cara membuat poligon pemukiman. Caranya masih sama seperti membuat polyline tadi, tapi bedanya di sini kita harus mengganti ke poligon. Kita masih sama harus membuat folder kerjanya tadi. Kita di sini tulis pemukiman. Nah, di fitur tabnya ini kita ganti menjadi poligon. Untuk sistem koordinatnya masih sama. Nah, kita ke editor, start edit, ke create feature, pilih yang pemukiman. Jangan lupa di sini pastikan sudah poligon. Lalu kita bisa mulai mendigitasi. Sebenarnya ini tahapannya masih sama kayak buat batas kecamatan tadi. Nah, kalau udah di titik terakhir dan kalian ketemu titik pertama, kalian klik 2 kali di titik pertama. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita akan melanjutkan ke pemukiman lahan yang lain. Contohnya di sini, ini, dan ini. Kalian nanti bisa langsung setelah yang satu ini selesai, dan kalau semua sudah selesai, kalian bisa ke editor. Jangan lupa di save edit dulu, baru di stop edit. Nah, jadi nantinya akan seperti ini. Poligon yang ada di Kecamatan Karanggede itu sendiri ada banyak sekali ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini semua poligon yang ada di dalam Kecamatan Karanggede. Ada pemukiman, semak belukar, lahan kosong, perkebunan, hutan, sawah tada hujan, sawah irigasi. Nah, jadi seperti ini. Kalian harus mendigitasi satu persatu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan buat poin. Poin itu untuk menandai tempat-tempat seperti sekolah, kantor desa, kantor camat, terus ada masjid, pasar, makam Islam, dan lain-lain. Nah, contohnya kita akan membuat poin sekolah ya teman-teman. Kita pergi ke katalog, kita bikin folder kerjanya dulu. Sekolah poin edit WJS oke. Editor start edit. Setelah start edit, kita ke create feature, kita klik yang sekolahan, pastikan di sini sudah poin, lalu kita tinggal menandai poin sekolah. Nah, ini dan ini banyak. Oke, jika sudah, kalian bisa save edit dan stop edit. Nah, karena terlalu kecil dan nggak kelihatan, kita besarin dulu biar nanti kita nggak kedouble waktu ngasih poin. Warnanya juga kita terangin dulu. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Dan poin-poin yang ada di Kecamatan Karanggede itu banyak sekali teman-teman. Ada
batas kecamatan, masjid, gereja, sekolah, jembatan, kantor desa, kantor kecamatan, makam Islam, pasar, kantor polisi, dan yang terakhir ada rumah sakit atau puskesmas. Jadi kurang lebih ada seperti ini. Zoom out biar kelihatan semua. Nah, jadi seperti ini. Biar kelihatan semua. Nah, jadi ini semua poin-poin tempat yang ada di Kecamatan Karanggede. Kalian waktu memberi poin usahakan menggunakan skala yang kecil aja biar kelihatan semua, jadi nggak ada yang terlewat. Oke. Nah, jadi ketika digitasi untuk poin, polyline, dan polygon sudah selesai, hasil akhirnya jika di checklist semuanya akan berbentuk seperti ini. Ini adalah gabungan dari poin, polyline, dan polygon. Usahakan layernya itu paling atas ada poin, lalu selanjutnya ada polyline, dan yang di bawah ada polygon. Biar kelihatan semua. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan satuan peta lahan, yaitu merupakan hasil dari penggabungan beberapa karakteristik lahan seperti keberadaan lereng, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Jadi SPL itu sendiri digunakan sebagai dasar berbagai analisis sumber daya lahan. Lalu peta kemiringan lereng itu sendiri dibuat dari data DEMNAS untuk mengetahui kondisi topografi wilayah. Jadi kita langsung praktek aja ya teman-teman. Oke, lalu kita akan membuat SPL atau satuan penggunaan lahan. Pertama-tama kalian harus membuat layer kecamatan terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik kanan data yang sudah kalian masukkan, open attribute table, cari kecamatan yang akan kalian buat, diklik, lalu kita silang. Lalu jika sudah muncul seperti ini, kita akan klik kanan pada layer administrasinya, terus kita pilih selection, create layer from select feature. Nah, nantinya akan terbuat layer baru seperti ini. Lalu kita bisa mengekspor datanya menjadi bentuk lembar bicaranya dengan klik kanan pada layer yang baru. Terus pilih data, ekspor data, dan nanti outputnya kita akan ada export underscore output. Nah, kita ganti ini menjadi ke file yang ingin kalian gunakan untuk menyimpan. Jadi ini bisa di gini aja, all feature, nanti bisa dinamain dengan kecamatan sesuai wilayah kalian sendiri-sendiri. Oke, lalu kita akan masuk ke pembuatan peta kemiringan lereng. Caranya gimana? Hanya seperti ini. Jadi kalian di sini sudah punya layer kecamatan Karanggede. Lalu kita akan memasukkan DEMNAS-nya, teman-teman. Kita masukkan DEMNAS-nya ke sini. Nah, jadi seperti ini. Karena masih misah seperti ini, jadi kita
akan klik searching, lalu kita ketik extract biomass. Kita cari. Kita masukkan dimnasnya ke input rasternya. Dan masukkan kecamatannya ke sini. Lalu kita oke. Lalu hasil akhirnya akan seperti ini. Ini kita unchecklist dulu. Nah, jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Dimnasnya yang sudah ada di Kecamatan Karanggede. Lalu setelahnya kita bisa ketik search. Kita ketik slope. Kita searching yang spasial analis. Lalu kita masukkan hasil tadi ke dalam input, dan ini kita ganti ke percentage. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Maksudnya kita klik search lagi, kita ketik reclassify. Yang spasial analis juga. Lalu kita masukkan hasil slope ini ke input rasternya. Lalu classify-nya kita ganti menjadi 5. Dan ini kita ke manual. Ini kita isi ke 8. Ini menjadi 15. Ini menjadi 25. Ini 15. Ini 25. Lalu setelahnya 45. Dan yang ini 25. Ini 45. Dan yang terakhir di 100. Lalu kita klik OK. Oke. Kita tunggu prosesnya berjalan. Nah, ini nanti untuk hasil dari reclassify-nya. Lalu kita lanjut search, ketik raster to polygon. Kita cari raster to polygon, jangan sampai salah ke polygon to raster. Lalu kita masukkan hasil dari reclassify ini ke input raster. Lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya selesai.
Ini udah berhasil nih, jadi kita klik raster tuh hasilnya, raster tuh poligonnya, lalu kita klik georeferencing, kita klik hasilnya, lalu kita ke geoprocessing, kita klik yang dissolve. Lalu kita masukkan hasilnya ke sini, kita checklist yang grid pot, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya muncul. Nah, karena udah selesai, hasilnya seperti ini. Nah, ini masih kedip-kedip karena emang berat ya teman-teman, jadi wajar kayak gitu. Lalu kita open attribute table, table option, kita klik add file, terus tipenya kita ganti ke teks, kita namain kemiringan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa edit menjadi 0 sampai 8%. Lalu setelahnya 8 sampai 15%. Lalu setelahnya 15 sampai 25%, keempat 25 sampai 45%, dan yang terakhir 45 sampai 100%. Lalu kita save edit dan stop edit. Kita silang. Lalu ke geoprocessing, dissolve. Hasil ini tadi kita dissolve lagi dan kita klik yang kemiringan. Kita OK. Tunggu prosesnya berjalan. Nah, jika sudah akan seperti ini. Lalu pada hasil dissolve yang terbaru kita klik kanan, properties, lalu klik general. Di sini kita akan merename-nya menjadi peta kemiringan lereng. Lalu kita klik apply dan OK. Nah, lalu klik kanan lagi, properties, kita ke simbologi, kita klik yang kategori, lalu kita klik value kemiringan, warnanya kita pilih yang ini. Kita unchecklist add value. Nah, ini kita pindah ke atas sini. Nah, jadi kan seperti ini. Jadi lalu kita tinggal OK saja. Nah, jadi hasil akhir dari peta kemiringan lerengnya akan
seperti ini. Ini sudah urut dari 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 45, 45 dan sampai 100. Oke, hasil akhirnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, di sini kita akan lanjut membuat peta jenis tanah. Caranya gimana? Caranya kita masukkan save file peta jenis tanah dan layer kecamatannya. Terus kita akan melakukan klik ya, teman-teman. Jadi geoprocessing, kita klik peta jenis tanahnya, kita input, dan kecamatan yang kita masukkan ke clip feature-nya kita akan oke kan. Nah, kalau udah selesai jadinya akan seperti ini. Lalu kita akan klik kanan, properties, lalu ke simbologi, pilih kategori, value-nya kita pilih yang SKTN. Ini kita unchecklist, kita add value, kita apply dan oke. Jadi ini seperti ini jadinya. Lalu kita bisa rename menjadi peta jenis tanah. Di general kita rename menjadi peta jenis tanah. Kita apply, kita oke. Nah, sudah jadi, teman-teman. Emang kalau membuat peta jenis tanah itu caranya cukup simpel, cukup mudah, dan cukup cepat. Cuma seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat peta penggunaan lahan. Nah, ini nih, teman-teman, yang paling banyak step-stepnya. Langsung aja kita buat ya. Oke, teman-teman, jadi kita akan lanjut ke pembuatan peta penggunaan lahan. Caranya kita di sini mempunyai save file wilayah kita masing-masing. Di sini ada save file yang gede, lalu kita akan memasukkan vegetasinya ke sini dan ada pemukiman di sini. Nah, lalu kita akan mengeklik satu-satu semua layer yang ada di sini. Jadi biar gampang kita minimalkan dulu. Lalu kita ke geoprocessing, klik, kita masukkan ini satu-satu ke sini. Kita klik dengan wilayah kita. Jika sudah, hasilnya akan muncul di sini. Lalu kita lanjutkan mengklik bagian lain.
Lalu jika semua sudah diklik, kita bisa menghapus file-file yang tadi digunakan untuk mengeklik biar enggak terlalu penuh di sini, dan kalian nantinya juga enggak akan bingung. Lalu setelah semuanya sudah diklik, kita ke geoprocessing lagi. Kita pilih yang merge. Nah, kita input semua data yang tadi sudah diklik. Ke dalam input database. Nah, tanpa mengikutkan save file Karanggede ini. Lalu kita oke. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, hasil merge ini nanti akan kita dissolve. Kita masukkan ke sini. Lalu di sini kita klik yang Namox dan Remark. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah selesai akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa rename jadi peta penggunaan lahan. Kita apply dan kita OK. Lalu karena di sini kita sudah menyelesaikan pembuatan ketiga petanya, kita akan lanjut menyatukan ketiga peta itu. Caranya kita ke geoprocessing, lalu ke intersect, kita masukkan ketiga peta kita di sini, di sini. Lalu kita oke. Kita tunggu prosesnya berjalan. Nah, jika sudah selesai, lalu kita ke georeferencing, lalu kita ke dissolve, kita masukkan ini. Kita oke. Kita tunggu prosesnya berjalan. Lalu setelah hasilnya kita dissolve, kita klik kanan properties, kita ke general, kita ganti namanya menjadi SPL, lalu ke simbologi, ke kategoris, unique value manifold. Di sini kita uncheck list, kita add all value. Kita di sini ada SKTN, ada kemiringan, dan ada catatan. Nah, kurang lebih jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Sekian pembuatan
satuan peta lahan atau SPL. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke acara yang berikutnya, yaitu visualisasi data spasial 3 dimensi. Oke, jadi teman-teman kita akan mulai acara yang selanjutnya, yaitu visualisasi data spasial 3 dimensi. Kali ini kita menggunakan Arsin, bukan Armap lagi. Jadi di sini pertama-tama kita akan mengatur sistem koordinatnya menjadi Geographic World atau WGS 1984 dengan cara klik kanan, lalu scan property, kita atur menjadi WGS 1984, apply dan oke. Setelahnya kita akan memasukkan data dimnasnya. Kita masukkan semua data dimnasnya. Nah, jika udah masuk semua, kita klik kanan pada dimnasnya, kita ke properties, lalu di bagian base height-nya kita ganti semua menjadi seperti ini. Kita ganti menjadi 0,00010, lalu kita apply. Oke, jadi kita ulangin ke semua data dimnas kita. 0,10. Oke, jadi selanjutnya kita tinggal milih warnanya. Kita kasih warna yang ini. Kita ganti semua warnanya.
Oke, hasilnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Ini Pulau Latuna ya teman-teman. Oke, demikian proses pembuatan 3D. Jika di fly akan jadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke tahap terakhir dalam pembuatan peta, yaitu membuat layout peta. Pertama-tama kita klik ke layout view dulu, lalu kita ke file, print and page and print setup. Kita pilih ukuran kertasnya, bebas sesuai teman-teman nanti nyetaknya mau di ukuran berapa. Di sini aku coba ke A3, lalu landscape, kita oke. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan skala kita coba ke 50.000. Nanti teman-teman sesuaikan sama peta yang teman-teman buat. Kita paskan dulu. Seperti ini kurang lebih. Kita kecilkan sedikit biar enggak kepotong. Lalu kita akan klik kanan pada petanya, lalu properties. Kita akan membuat grid teman-teman. Jadi di sini kita grid, new grid. Kita next. Ini diganti 1. Ini juga. Lalu kita next, finish. Properties. Ini kita centang yang left dan right. Lalu kita oke, kita apply oke. Nah, jadi nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat identitas di samping petanya. Isinya itu biasanya ada judul, legenda, sumber, nama pembuat, skala, arah mata angin, seperti itu. Jadi langsung aja kita buat. Kita pakai ini. Di sini seperti ini. Kita bikin kotakannya dulu. Kita klik kanan, properties, simbol, fill colornya no color. Kita apply dan kita oke. Lalu selanjutnya kita beri teks di sini. Kita klik kanan, properties, lalu kita masukkan tulisan judul peta satuan peta lahan SPL Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Kita senterkan,
fontnya kita apply, kita oke. Di sini bisa diganti menjadi font Times New Roman. Kalau kita bold dan ukurannya kita sesuaikan mau seberapa, masih kurang besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini nanti kita akan menaruh logo instansi, misalnya logo UNS. Kita bisa menambahkannya lewat insert, lalu kita ke picture. Atau kalian bisa mengkopinya lewat Google seperti ini dan tinggal lalu di sini kita tinggal Ctrl P seperti ini. Kita kecilkan, lalu kita pindah ke sini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat legenda. Kita bikin seperti ini. Masih sama, klik kanan properties, fill colornya no color, kita apply oke. Lalu kita masuk ke insert legenda dan kita pilih yang SPL. Lalu kita buat menjadi 3 baris, 3 banjar, mohon maaf. Dan next, ini kita bisa ganti ke Times New Roman. Judulnya bisa kita ganti menjadi legenda. Next, lalu finish. Kita tunggu, lalu ketika udah muncul kita akan masukkan ke sini. Nah, nantinya akan seperti ini kurang lebih. Kita paskan dulu. Lalu selanjutnya kita akan membuat sumber di sini. Klik kanan properties, fill colornya no color, kita apply oke. Lalu kita tambahkan teks dan kalian bisa mengisi sesuai dari mana sumbernya data-data untuk membuat peta ini. Misalnya di sini ada peta administrasi Kabupaten Boyolali. Apply, kita oke. Dan jangan lupa diganti menjadi TMR. Kita bold biar kelihatan dan ukurannya kita besarkan. Kita taruh di sini. Lalu di sini ada identitas pembuatnya. Kita bikin no color terlebih dahulu. Lalu kita bisa mengetikkan nama kita di sini.
contohnya seperti itu. Kita klik, kita oke, diganti menjadi TNR, kita bold, dan ukurannya kita besarkan seperti ini. Nanti kalian atur sendiri. Dan di sini kita akan membuat netline. Lalu di sini kita akan membuat peta kecil, yaitu dengan klik insert data frame. Kita atur di sini dulu data frame-nya. Lalu di bagian sini kalian bisa data frame, lalu di bagian sini kalian bisa klik kanan, add data wilayah yang kalian buat petanya. Di sini aku paste aja. Nah, di sini ada Karanggede. Nah, karena nggak kelihatan, jadi bisa kita zoom. Seperti ini. Kita paskan terlebih dahulu. Lalu di bagian sini add data. Segitiga di samping add data ini kita add base map dan pilih yang imagery, lalu add. Kita tunggu dulu sampai muncul. Nah, ketika udah muncul tapi malah ketutupan, kalian bisa zoom to layer di bagian Karanggedenya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini setelah dirapikan lagi. Lalu di bagian sini kita akan manfaatkan menjadi bagian scale bar atau skala dan arah mata angin. Caranya kita ke insert node wave, kita pilih yang sekiranya mempresentasikan arah mata angin kita. Sama saja sebetulnya semua, jadi kita tinggal pilih saja oke. Lalu kita tempatkan di sini, kita zoom. Lalu kita masuk ke pembuatan skala. Di sini ada scale bar. Kita tempatkan di sini. Kita sesuaikan besarnya. Lalu kita beri tulisan skalanya yang menggambarkan ini. Insert scale text di sini. Level this.
lupa agak diserahkan, guys. Jangan lupa diganti TNR biar seragam dengan yang lain. Kita bisa book. Kurang lebih akan jadi seperti ini untuk layouting peta kita. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah selesai. Jadi sekian tutorial dari aku. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.